Kita tahu hadis-hadis yang di luar dalam dengan Nabi sebagian besar hanya Nabi Hurairah. Karena ingin terus keluar dari rumah, maka Abu Hurairah ada di samping Nabi. Maka baik sekali beliau mendapatkan hadis. Kalau dari dalam rumah itu nanti ada Aisyah, ada Ali bin Abi Thalib, tantunya, ada Fatimah, terserahnya, ada Anas. Karena Anas bin Malik itu orang lain, tapi ketika Kanjeng Nabi hijrah, itu rata-rata orang Sahabat Ansor penduduk Madinah itu menerima hartanya apa yang mereka punya untuk kepentingan Islam dan Muslimin. Sementara Bapak Anas itu tidak punya apa-apa, sehingga beliau itu sowan mereka menyerahkan putranya itu Anas untuk meladeni. Jadi selama 10 tahun Anas itu meladeni Kanjeng Nabi di Madinah, sehingga tahu juga banyak hadis tentang keadaan Nabi di dalam rumah. Kalau di luar rumah itu ada beberapa. Ya. Jadi orang-orang fakir itu mengadu kepada Nabi. Faqalu dhahaba ahli tusul minal amwal bi darajatil awla wa na'imil muqim. Wahai Kanjeng Nabi, tiang-tiang yang sugih niku kepenak punya derajat yang tinggi, punya kenikmatan yang abadi. Walahum fadlun min amwal, mereka punya kelebihan harta. Terus iri dalam masalah dua hal itu boleh. Dalam hadis lain dikatakan la hasada illa fisnatain, tidak boleh iri kecuali dua hal, yaitu rajulun ata'allahu malan fasallahu ala halatihi fil haq. Orang yang diberi harta tapi dia menerjemahkan hartanya untuk kepentingan Islam dan Muslimin sampai habis. Itu perlu dipahami. Sugih dermawan, nah sugih masjid berapa lebih. Yang kedua Rasulullah Ta'ala hikmatan, bahwa yang dia wa yu'allimuha. Seorang yang diberi ilmu yang bermanfaat, dia itu melaksanakan ilmunya, mengamalkan ilmunya, dan juga menularkan ilmunya. Itu perlu dipahami. Bahwa pintar dan benar. Dua hal saja sih perlu diiring, suki dermawan, pintar ngelakoni ilmunya ditular-tularkan. Itu perlu diiring. Mereka kiri dalam masalah harta karena apa? Dikatakan oleh para fakir miskin, kalau sholat ya sumulah, mereka sholat ya sholat ya. Yusalluna kama nusolli, mereka sholat sebagaimana kami sholat. Ya sumulah kama nasumu, mereka puasa kami puasa. Imbang dari itu, sholat puasa imbang lah. Kursi musuki puasa, ya puasa. Musuki sholat, ya sholat. Akan tetapi mereka yahujuna biha wa yaqamiruna biha wa yujahiduna. Mereka bisa haji, bisa umrah, bisa jihad, dan sedekah. Kami tidak bisa karena tidak punya uang, tidak punya harta. Maka Nabi menuruti. Qala ala uhadditsukum bi amrin in akhadtum bihi adraktum man sabaqakum wa lam yudrikum ahadun ba'dakum. Apakah kekuatan amalan, sesuatu amalan yang menyebabkan kalau engkau mengamalkan itu, kau bisa menyusul wong sing malah mereka orang yang melebihi kamu bisa susul. Wong sing suki bisa haji dan umrah bisa kamu susul dengan amalan ini. Walam yudrikum ahadun ba'dakum, kau nggak akan kelacaan terhadap orang lain. Wong saleh kowe orang bisa kelacaan, kowe tetap unggul. Dikatakan lagi, wa kuntum khairan antum baina zawraini, kamu adalah yang terbaik di antara mereka. Tentu para sahabat, para fuqara masakin sangat senang dengan akan diberi amalan yang bisa membandingi dengan orang-orang yang kaya yang bisa haji, bisa umrah, bisa sedekah, bisa zakat dan seterusnya dengan hartanya itu. Dikatakan engkau tidak akan selesai illa man amila mislahu, kecuali ada orang yang beramal sebagaimana nanti yang kau amalkan. Kemudian amalan itu adalah tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna khalfa kulli sholatin salasan wa salasina. Engkau membaca
tasbih, subhanallah, 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 baca tahmid, Allah, alhamdulillah, 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 baca takbir, Allah Akbar, masing-masing 33 kali. Jadi ini menghubungi jumatan yang ada di masjid, tentu termasuk kita semua masyarakat Islam ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rezeki yang pas-pasan, orang bisa haji, orang bisa umroh, nggak bisa zakat misalnya, maka dengan amalan ini yaitu zikir ba'da sholat, asal dengan rutin zikir ba'da sholat, maka itu sedekahnya orang miskin adalah zikir ba'da sholat. Ya, walaupun iri dengan orang-orang yang kaya, yang dermawan, tapi cukup panjenengan dengan zikir ba'da sholat. Tentu saja ketika kita mendapat rezeki, tentu sebagian ditasarufkan untuk kepentingan Islam dan Muslimin, tentu semampu kita, tidak seperti orang yang kaya. Tentu orang miskin pun kepengen sedekah, tentu, tapi kan kemampuannya terbatas, termasuk syarat fitrah.